kalau memang kalian merasa passionnya di situ, karena memang kalau kita ngerasa passion tuh emang akan enak jalannya Kak ya. Jadi kalau emang passion yang rasa di situ, coba aja dulu, karena kalau kita nggak coba kita nggak akan pernah tahu ya apa yang ada di situ, apa yang akan kita temui di situ, kita nggak akan pernah tahu. Pasti setiap perjalanan apapun tuh pasti akan susah, tapi it will pass gitu ya, semuanya akan kita lalui gitu. Jadi percaya aja pasti ada jalannya. Welcome back to podcast Unima. So hari ini kita sudah kedatangan dua tamu istimewa, ada Mbak Harum dan Mbak Fatim. Sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, don't forget to subscribe. And without further ado, let's get started. So hi kakak semuanya. Halo. Oke, sama Mbak Fatim ini udah lumayan kenal ya Mbak ya. Tapi sama Mbak Harum ini baru pertama kali ketemu. Boleh dong disapa teman-teman sobat Unima perkenalan dulu nih ya. Oke, dari aku dulu ya. Oke. Halo, sahabat Unipma, saya Siti Fatimah, alumni PPG Prajabatan Universitas PGRI Madiun tahun 2024 gelombang 1. Oke, jadi baru aja lulus ya Kak ya? Iya, benar. Kalau Harum? Oke, halo, perkenalkan saya Harumindah Permatasari. Saya mahasiswa PPG Prajabatan juga. Sekarang masih belajar di semester 2 dan prodi saya PGSD. PGSD. Jadi dua-duanya Ya, PGSD Ya. Tapi sejauh yang aku tahu Kak Fatim ini lulusan S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Tapi sekarang PPG-nya ke PGSD. Ini lumayan, apakah memang boleh Kak kayak gitu tuh? Betul sekali, aku tuh S1-nya dulu pendidikan bahasa Inggris, Unipma juga, tapi memang itu boleh linear ke PGSD. Jadi melalui sistemnya dari pendaftaran PPG Prajabatan itu langsung ke link otomatis dan kita bisa akses. Oke, jadi gitu teman-teman. Tapi sebelum kita bicara lebih jauh ya Kak, tentang PPG, sebenarnya apa sih PPG itu Kak? Banyak loh teman-teman yang sebenarnya belum banyak yang tahu tentang PPG itu sendiri. Ya boleh dijelasin secara singkat nggak sih Kak, apa sih PPG itu? Baru dulu. Oke, siap. PPG itu adalah kalau kepanjangannya Pendidikan Profesi Guru. Nah, tentunya ini dirancang untuk mempersiapkan calon guru yang lebih matang agar bisa menjadi guru yang profesional nantinya. Jadi, memang program ini sudah disiapkan dan alhamdulillah kami berkesempatan di Undipma yang juga dekat dari domisili kami. Jadi, melalui proses-proses masuk yang seleksi luar biasa itu, jadi ya. Kalau dari Kak Fatim ya? Kalau dari aku sendiri, benar apa yang dikatakan Mbak Harum tadi, bahwa PPG itu adalah profesi pendidikan guru. Kita dikasih extra time kayak gitu ya, setahun menempuh pendidikan yang lebih basicnya itu sebenarnya kayak kita kan PGSD, nanti ada matematika juga, tapi pada intinya di dalam proses perkuliahan itu kita mendapatkan lebih banyak pedagogi gitu ya Mbak ya. Kita banyak pedagogi, jadi banyak juga kok teman-teman yang dari non pendidikan yang terus ikut PPG, jadi lebih ke pedagogi. Ya, jadi langsung praktik ke sekolah seperti Betul. itu. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman, secara singkat PPG itu seperti apa. Nah, informasinya dapatnya dari mana Kak? Kayak pembukaan atau pendaftaran PPG itu bisa dicek melalui apa? Nah, untuk informasi yang aku dapetin sendiri itu sebenarnya dari Instagram melalui PPG Prajabatan sendiri gitu ya. Terus selain itu kan banyak juga nih, aku punya temen yang backgroundnya S1-nya itu PGSD dan mereka itu pasti excited untuk mengambil PPG Prajabatan ini. Akhirnya kita juga ngobrol-ngobrol, terus kemudian aku tahu PPG itu apa, tertarik kemudian kita daftar bersama seperti itu. Jadi lebih ke sosmed dari PPG, ada Instagram official PPG-nya gitu ya Kak ya? Iya, iya. Kalau dari Kak Harum juga sama? Kalau aku dulu dari dosen waktu masih S1 itu memang sudah sounding dari dulu. Kalau setelah ini lebih baik ke PPG dulu. Kalau emang mau fokus jadi guru ya memang diarahkan untuk ikut PPG gitu. Oke. Tadi Kak Harum sempat mention nih kalau perjuangannya lulus dari PPG ini lumayan agak struggle ya, banyak gitu ya. Kalau tata cara pendaftarannya sendiri atau proses bagaimana untuk bisa ikut PPG itu seperti apa Kak? Seleksi-seleksi yang kalian tempuh?
Siapa dulu? Ini kayaknya Boleh. karena kita kan berbeda itu Iya, ya Mbak beda ya. periode ya, Heeh, Mbak ya. dan sistemnya itu berbeda gitu. Iya. Aku dulu ya. Oke, siap. Ya. Aku kan daftarnya itu terhitung sebenarnya akhir 2023 itu ya, sekitar November, Desember sampai Januari gitu. Untuk pertamanya itu kita daftar administrasi, ngisi berkas dulu dan lain-lain. Kemudian kalau aku dulu itu langsung nggak milih univ gitu Mbak ya. Jadi aku ngisi identitas, kemudian esainya itu banyak sekali. Esai. Wow, banyak sekali itu pertanyaan tentang diri sendiri, kenapa mau jadi guru dan lain-lain seperti itu. Setelah esai selesai seperti itu, kita sudah submit, sudah melakukan pembayaran, sama Mbak, ada pembayaran. Sama ya. Nah, setelah itu nunggu ketika kayak udah pengumuman lulus atau iya sih lulus, terus kita itu kayak milih universitas gitu loh. Oke. Milih universitas untuk tempat di mana kita nanti belajar. Dulu aku milihnya UNS sama Unipma, akhirnya dapat Unipma kayak gitu. Setelah itu pengumuman lagi untuk ngisi administrasi kesehatan, jadi cek kesehatan sama kejiwaan itu. Oke. Kemudian kita memasukkan scan, sudah terus mengikuti PKKMB di Unipma untuk PPG Prajab. Oke, jadi seleksinya cuma administrasi dan Tes tes kesehatan. Oh ya, tes substantif itu setelah administrasi ya sepertinya. Iya. Oh ya, Jadi seleksinya itu setelah dinyatakan lulus atau memang bertahap langsung? bertahap. Nanti penyataan lulusnya setelah semua selesai. Iya, gitu. iya. Kalau Karum apakah ada perbedaan Kak? kurang lebih sama sih, tapi ada perbedaan di memilih universitas tadi. Kalau di saya nggak ada. Jadi sudah ditentukan di sini apakah disetujui atau tidak gitu. Oke. Lebih ke domisili tempat tinggal atau Waktu itu yang diminta milih itu lokasi pengabdian nanti. oke. Jadi kalau kakak Preferensi mengajukan ya pengabdian, berarti iya. mengajukan nanti dari pusatnya Iya, nanti meng-ACC atau oke. tidak. Dan Kalau- alhamdulillah dapat Unipma sih. alhamdulillah dua-duanya Unipma. Tapi aku nggak ada kayak tempat pengabdian kayak gitu, Oh. kayak Mbak Harum gini. Jadi aku langsung otomatis pendidikannya aja Oke. gitu. Nanti kalau pengabdian seperti sudah lulus ini dari PPG, ya udah kita pilih apa namanya itu Mbak, Mitra. lokasi Oke. lokasi pengabdian kayak gitu. Jadi mitra untuk di pengabdiannya itu Kak Fatim pilih sendiri. gitu. Betul. Kalau Harum juga atau dari Unipma yang memilihkan? Ya, kami milihnya di preferensi pengabdian kemarin. Oh, Jadi oke. milih di provinsi dan juga kabupaten mana gitu kemarin. Oke, Kalau aku nggak ada sama sekali, iya, nggak terlihat. lumayan beda ya. Jadi memang harus diupdate terus ya kayak Betul, apa betul. syarat-syaratnya. Oke, syaratnya apa aja nih? Tadi ada berkas itu apa aja Kak? Syaratnya syaratnya kalau aku masih inget itu ya Simpel-simpel sih sebenarnya ya. iya. Kayak ijazah udah pasti, terus transkrip, KTP Iya. ya Mbak, terus apa lagi Mbak? fakta integritas. Iya, fakta integritas kayak Gitu. gitu sih. Yang penting menurutku yang paling banyak itu di aku ya, periodeku itu isai. Iya, sama. Isai itu banyak banget memang, jadi mungkin dilihat dari situ ya. Setelah itu kan setelah administrasi, kemudian pengumuman lolos, tes tulis substantif, kemudian baru wawancara kan, Wawancara, interview, ya, kemudian itu baru melampirkan tes kesehatan. Oke. Itu kesehatan jasmani dan rohani kayak gitu. Berarti ada tes seleksi wawancaranya Iya, juga. ada Betul. juga. Pernah nggak sih Kak, apakah ada nih ketemu pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya di luar apa ya sih yang sudah dipersiapkan pasti kan kalau persiapan ya normal-normalnya aja nih. Apakah waktu seleksi wawancara nih ada nih satu pertanyaan yang membekas banget kayak aduh nggak expect nih kalau ini ditanyain gitu, atau masih normal-normal aja seputar apa? Kalau saya sih masih normal-normal aja Kak, tapi mungkin yang ditanyakan pada saat itu yang saya masih ingat banget itu dari pembiayaan, karena kan memang untuk pembiayaan pendidikan itu sudah ditanggung oleh pemerintah, tapi kan untuk praktek, untuk yang lain sebagainya, mobilitas itu kan tentu kita harus keluarkan sendiri. Nah itu dari penguji itu tanya, dari Mbak Harum bagaimana ini untuk pembiayaannya. Nah itu saya juga oh iya, akhirnya mikir iya pasti akan ada pengeluaran lain gitu. Iya betul. Kalau Kak Fatim?
Kalau aku tentang biaya enggak ya Mbak ya, Oh, nggak mungkin ditanyakan beda-beda karena dilihat dari essay juga, tapi lebih ke ranah kamu tuh mau menjadi guru tuh kamu sudah berkontribusi atau di lingkungan masyarakatku ya, masyarakat yang di ranah pendidikan tuh apa sih, maksudnya ikut komunitas apa. Nah yang ditanyain kalau di aku tuh itu gitu. Terus di dalam komunitas itu tuh kamu tuh ngapain aja, terus impactnya kepada mereka itu apa, kayak gitu sih. Itu yang paling tak ingat karena memang ditanyain berulang-ulang. Oh ya, satu lagi karena aku melampirkan di sini kan dulu terhitung sudah kerja part time karena aku kan jadi tentor gitu ya. Otomatis ditanyain terus untuk mengetahui apa ya, kapasitas dari peserta didiknya yang dilesin itu apa, buktinya apa gitu. Akhirnya jadi tak jawab gini. Jadi sebelum melakukan kayak awal apa ya, les kayak gitu, itu pasti aku membuat seperti silabus nanti pencapaiannya apa ya, semacam RPP kayak gitu, cuman dia lebih simple aja. Kemudian pencapaiannya apa ya, otomatis setiap per bulan itu tak kasih asesmen gitu. Nah untuk melihat itu berhasil atau enggak ya itu bisa dilihat secara real gitu, nilai-nilainya berkembang atau tidak gitu sih. Itu teman-teman ada seleksinya, ada wawancara, berkas dan lain-lain. Mau tanya nih Kak, apa sih yang membuat kakaknya itu tertarik atau akhirnya memutuskan untuk ikut PPG? Karena kan bisa lanjut, ada pilihan lain nih, opsi lain, atau lanjut S2 atau mungkin langsung kerja di bidang lain, atau yang lain kan masih possible ya Kak. Kenapa PPG? Mungkin boleh nih Kak Harum mungkin. Kalau dari aku pribadi memang passionnya kayaknya memang di dunia pendidikan gitu Kak. Jadi kayak memang dari dulu pengalaman di aku itu ya waktu masih kuliah tuh udah ngelesin, udah ikut kampus mengajar, terus magang juga. Jadi kayak semuanya itu masih berkutat di dunia pendidikan. Jadi kalau mau coba ke switch karir kayaknya kayaknya masih Gengsi banget switch karir ya. Itu salah satunya saya itu sebagai mahasiswa pendidikan, kebetulan aku pendidikan matematika Kak. Ini agak lumayan mikir ya, aduh nanti kayaknya aku belum passion nih jadi guru, masih ragu nih, iya enggak. ada Jadi pemikiran buat mungkin switch ada karir. motivasi Kak ke aku biar tetap teguh ini menjadi pendidik generasi penerus bangsa. Kalau Kak Fatim? Sebenarnya nggak ada bayangan sekali untuk PPG, itu yang pertama, karena memang dari dosen pun di lingkungan sekitar tuh karena mungkin masih awal-awal gitu ya, PPG belum terlalu terkenal segitu, jadi ya kok dilala sudah lulus akhirnya dari teman sebenarnya ki apa ya, rasanya tuh ya nggak sengaja ikut PPG ini gitu, karena basicnya ya memang meskipun jadi tentor tapi basicnya aku ke bahasa Inggrisnya lebih linguistik, bukan teaching gitu ya, jadi lebih ke pendalaman bahasa, sastra semacam itu. Kok bisa ikut PPG akhirnya karena ikut-ikutan teman, semangat, ya udah aku ikut aja. Terus dapat beberapa informasi bahwa sertifikat ini nanti itu sangat berguna gitu kan, maksudnya aku nggak mikir panjang sih ya setelah itu, intinya nggak tahu kerjanya nanti apa, intinya ada kesempatan ambil, udah gitu aja. Gas aja lah Gas, ya. Ya. Ternyata juga lulus dan sudah jadi alumni PPG sekarang ya. Iya, Alhamdulillah sudah lulus juga. Nah tadi Kak Harum sempat menyinggung tentang pembiayaan. Nah ini PPG ini apakah setelah tes itu bagaimana sistem pembiayaannya? Apakah fully funded dari pemerintah atau memang ada jalur-jalur tertentu seperti jalur mandiri atau yang lainnya? Boleh? Aku jawab ya. Untuk dari pengalamanku ya Kak, aku sih nggak pernah ditarik sama sekali sama pihak universitas terkait pembayaran ya, mulai dari PKKMB, alma mater ini juga sama sekali nggak berbayar gitu, cuman kita bayarnya itu pas awal pendaftaran, itu pun di awal sama tes kesehatan, udah itu aja. Selebihnya mulai ada proyek apa, maksudnya kayak apa sih Kak yang kita Proyek kepemimpinan ya itu kan bayar sendiri ya iuran, maksudnya include di dalam perkuliahan, tapi yang kayak bank itu loh, bela negara semacam itu dan lain-lain itu wawasan itu udah nggak bayar, intinya yang mengurusi ya kampus gitu. Apakah ada perbedaan Kak di periode? kurang lebih sama sih Kak, memang ya kalau sudah masalah KMD, wawasan kebangsaan itu semua sudah include. Berarti free ya? Free ya. Free.
fully funded dari pemerintah Iya. Selayar Iya. setelah dinyatakan lulus tentunya. Terus kalau periode perkuliahannya tuh berapa tahun kak untuk PPG sendiri? 2 semester. Dua 2 semester atau satu 1 tahun ya, kurang lebih segitu. Oke. Berarti perkuliahannya itu MK yang diambil apa aja kak? Untuk mata kuliah yang diambil, kalau dari aku itu kita sudah ditentukan oleh pihak universitas gitu. Mata kuliah apa sih yang akan diambil? Untuk sebenarnya kalau aku tanya-tanya sama itu ya temanku yang beda prodi itu hampir sama sih. Iya. Beberapa itu mata kuliah sama, mulai design thinking, terutama pedagogi kayak itu sama. Cuman nanti ada beberapa mata kuliah yang intinya itu kayak BK kan ada penjurusan itu nanti beda lagi tentang psikologinya lebih dalam. Oke, kalau Kak Harum juga sama. Iya, sama juga. Itu kalau bisa dipersen antara perkuliahan sama praktiknya itu apakah 50-50 atau lebih besar praktiknya? Kalau jam di sekolah lebih banyak ya kak ya, karena saya 3 hari di sekolah, 2 hari di kampus Oke. gitu. Oh, kalau di kamu berarti mata kuliahnya dilaksanakan secara luring Iya. atau ada blended Mix. Iya. blended learning ya? Iya, heeh. Sebenarnya kalau di aku dulu itu luring ya, luring semua. Cuman karena beberapa dosen kan masih menempuh doktoral gitu. Jadi kalau memang beliaunya sangat repot ya berarti kita daring seperti itu. Sebenarnya sama sih sama Mbak Harum. Iya. Iya, tadi udah mulai dari seleksinya aja udah lumayan terlihat berat ya teman-teman. Sejauh ini apa sih tantangan-tantangan yang kalian hadapi kak selama proses melaksanakan atau menuntaskan untuk selesai ini pendidikan profesi guru? Apa aja nih tantangan-tantangan yang kalian hadapi dan bagaimana kemudian kalian mengatasi? Coba dulu kak. Boleh ya kak? Oke. Sudah sangat expert ya ini. Deadline tugas. Oh, LMS. deadline. Oke. Ya, itu itu. sepertinya penyakit semua mahasiswa ya, even mahasiswa terutama Gen Z ya. Susah ya kak yang ngaturnya. Karena memang itu ya mata kuliahnya juga banyak gitu. Terus kemudian kita juga short time hanya 1 tahun, jadi itu benar-benar materi padat dan tugas-tugasnya memang padat. Dan jangan dibayangkan tugas itu dari dosen, tapi tugasnya itu langsung dari sistem pusat gitu. Jadi kita memang benar-benar harus mengikuti alurnya gitu sih. Deadline, tugas. Kalau Kak Harum? Tugas. Iya. Ya sama juga ya. Sama, Kita ya. harus kejar-kejaran sama LMS Iya, ya. betul. Terus belum lagi nanti itu ada Di PP. proyek kepemimpinan. Terus ada juga upload Iya. artikel. Iya, artikel Juga atau artikel, jurnal iya. semacam itu di Unipma Belum lagi memang. nanti siklusnya di sekolah. Iya, itu memang ya, karena untuk siklus itu beda-beda ya. Kalau di Unipma ini kan sistemnya dia setiap hari, setiap minggu itu kan berapa hari di sekolah gitu, Iya. berapa hari kuliah gitu. Kalau di univ lain tuh beda, seminggu PPL, seminggu kuliah kayak gitu. Cuman kalau enaknya antara univ lain dan Unipma gitu. Kalau Unipma itu enaknya jadi kita ada kendala di sekolah gitu, bisa didiskusikan langsung setiap minggunya dengan dosen. Itu poin plusnya ya. Cuman kalau dari segi tenaga dan pikiran, wow, sangat luar biasa. Wow. Dibutuhkan effort yang lebih memang. Oke. Di Unipma teman-teman, bagaimana kak? Tadi ada bimbingan langsung dengan dosen setiap minggunya. Iya. Jadi jangan lupa pilih PPG di Unipma. Sekarang bisa milih kan kak? Bisa. Sekarang Ditentukan ya? ditentukan dari Oh, ditentukan. GTK, iya. Oke, tapi Aku aja yang bisa milih. ya beruntung ya kak Marti Beruntung itu sekali. sudah dekat. Iya. Ya kan kak? Nggak perlu warawiri, udah Betul. tahu tempat-tempatnya. Kalau yang kakak rasa ini perbedaan signifikan dengan perkuliahan selama S1 dengan setelah PPG itu apa? Aku dulu ya kayak. Kalau aku dulu pertama kali kuliah itu aku culture shock sih kak. Oke, kalau sosok apa nih? Culture shocknya karena pas aku S1 itu bahkan aku bisa dihitung jari nih, aku bawa laptop tuh bisa dihitung jari banget ya. Oke, BTW Kak Harum nih bukan alumni Unipma ya Kak? Bukan. Alumni UNS. UNS. UNS Universitas Negeri bisa di Universitas 11 11 Maret. Maret. di 11 Iya. Maret. Bisa dihitung
berapa kali bawa laptop? Iya, paling kalau mau presentasi Oke. gitu ya kayak. Terus waktu itu pertama kali kuliah PPG itu, aku lihat teman-teman tuh langsung buka laptop. Jadi kayak masuk tuh Oke. kayak kaget gitu loh. Bawa laptop semua, langsung buka semua gitu. Itu sih culture shocknya aku. Lebih karena mungkin sudah melewati S1 jadi lebih prepare lah ya diri. Dan ya tadi yang disebutkan bahwa bisa masuk PPG ini jalurnya itu sangat panjang, berat. Jadi kalau sudah lulus ya kita harus benar-benar optimal ya Kak ya. Kalau Betul. Kak Fatim, Kalau dari aku sendiri ya, kalau di Unipma ya bawa laptop gitu, karena memang kita kan kadang-kadang di S1-nya ya, S1-nya itu kalau ada space waktu ya udah sambil nugas apa gitu, nyicil sedikit-sedikit gitu ya. Terus kalau di PPG-nya sama seperti Mbak Harum gitu, teman-teman yang lain itu ya pada buka laptop garap-garap, jadi nuansa rasa kompetitifnya wow luar biasa banget. Akhirnya kita kan dapat energi semacam itu, akhirnya ikut gitu loh. Jadi kalau misal ada sambil nunggu dosen atau break gitu ya sebentar, ya udah ngisi-ngisi apa garap LMS kayak gitu. berarti terasa sekali ya Iya. kompetitifnya karena ya memang kita calon-calon guru, Guru, ya Kak ya. betul. Kalau tadi di awal ada tes di pendidikan, ada mata kuliah dan lain-lain, lulus juga masih ada tes lagi Kak ini? Masih. Masih ya? Itu Masih. apa? Kalau dari kan Kak Harum belum nih, Belum, ya. mungkin kita belajar bareng gitu dari Kak Fatim. Apa nih Kak, sebelum lulus apa aja rangkaian tes yang akan dihadapi? Oke, rangkaiannya itu sebenarnya kalau seminar pendidikan itu kan include ke mata kuliah. Nah, tesnya itu kalau dari aku itu mulai dari UKIN, uji kinerja apa gitu ya, aku lupa ya kepanjangannya. Intinya UKIN semacam itu. Nah, pertama kita itu harus membuat RPP gitu. Terus sama latar belakang studi. Alasnya kenapa toh kamu itu membuat media pembelajaran yang seperti ini, membuat pembelajaran yang seperti itu. Nah, itu kan ada case tesisnya. Itu membuat itu. Kemudian tadi ya udah disebutkan RPP, terus kita praktek. Jadi praktek ini itu kalau aku ya PGSD itu 70 menit. 70 menit full, nggak boleh diedit. Terus nanti yang video full 70 menit itu harus diedit lagi menjadi 30 menit yang dimana isinya itu inti-inti dari langkah-langkah pembelajaran yang tertera di RPP semacam itu. Nah, setelah itu nanti kita itu ada sebuah sistem gitu di SIM PKB kalau nggak salah ya teman-teman, itu kita ngisi, jadi ngupload dari tesisnya tadi, latar belakang studi ya, kemudian RPP-nya, terus kemudian video 70 menit sama 30 menit. Nah, setelah itu baru nanti kita ada tes substantif lagi, jadi tes tulis lagi semacam itu. Kalau itu pun tes tulisnya sudah selesai, nanti tahap terakhir itu pasti ada yang namanya wawancara. Baru kemudian itu kita nunggu lama, hampir 1 bulanan baru kelulusan dari pusat. Boleh nih Kak Timus sambil Luar biasa dipersiapkan, banget. masih ada harus wawancara lagi, masih harus substantif Iya. lagi. Iya, Oh banyak. my god, masuknya susah, perjalanannya panjang, keluarnya juga ekstra susah lagi ya sama Kak ya. sebenarnya. Berarti kita sebelum saya nih nanti kalau teman-teman mau memutuskan untuk ikut PPG emang harus benar-benar disiapin banget ya ini mental, terutama. pikiran dan semuanya, tenaganya juga. Kalau boleh nih kasih sebelum penutupan pesan dan kesan atau motivasi yang bisa kakak berikan nih buat kami-kami ini yang sebagai calon lulusan dan mungkin saat ini adalah mungkin dari teman-teman berpikir mau ikut PPG seperti itu, apa Kak? Oke, Kak, dari aku dulu ya. Iya. Boleh. Kalau dari aku, kalau memang kalian merasa passionnya di situ, karena memang kalau kita ngerasa passion tuh emang akan enak jalannya Kak ya. Jadi kalau emang passion yang rasa di situ, coba aja dulu. Karena kalau kita nggak coba, kita nggak akan pernah tahu ya apa yang ada di situ, apa yang akan kita temui di situ, kita nggak akan pernah tahu. Pasti setiap perjalanan apapun tuh pasti akan susah, tapi it will pass gitu ya. Semuanya akan kita lalui gitu. Jadi percaya aja pasti ada jalannya. Oke, Kak Fatim. Kalau dari aku ya hampir sama sebenarnya sama Mbak Harum. Kalau memang passion, terus nambahin aja
kalau bagi orang yang suka dengan tantangan, nah kalian wajib daftar PBG Prajabatan. Meskipun kalian nggak passion tapi suka tantangan, nah kalian cocok sekali. Oh iya, suka tantangan ya teman-teman, karena memang harus persiapannya itu balik lagi, persiapannya memang sangat panjang, perjalanannya yang hebat. Oh my god Kak, tapi aku pengen applause dulu buat kalian. Terima kasih sekali ikut PPG Prajabatan itu sudah wow, it's amazing. Your choices is so great. Oke, buat teman-teman juga yang mau atau mungkin masih punya banyak pertanyaan, boleh banget di komen di bawah. And don't forget to subscribe. So, terima kasih buat teman-teman, Sobat Unima dan kakak-kakak semuanya sudah mau meluangkan waktu untuk hadir pada hari ini. Dan sekian dari kami podcast hari ini. See you to the next podcast. Unikma, smart and competitive.